Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Falah Kota Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan bulan yang lalu saya telah sampaikan, dan ini berulang-ulang kita sampaikan, bahwa Rasulullah SAW itu nubbi'a biqra. Beliau itu diangkat sebagai seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Al-Alaq dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan surat ini dikenal dengan Iqra karena Allah Subhanahu wa taala memulai surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Alaq dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian setelah Allah turunkan surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai kelima, lama tidak kunjung turun wahyu kepada Nabi SAW, sampai kemudian ketika Rasulullah keluar dan menengadahkan kepalanya ke langit, Jibril datang untuk memberikan wahyunya yang kedua setelah lama tidak turun wahyu, sampai beliau menduga apakah Jibril marah atau bagaimana dengan beliau SAW. Akhirnya turunlah beberapa ayat dari surah Al-Muddathir. Ada yang mengatakan turunnya adalah ayat pertama sampai ayat yang kelima. Sebagian ulama mengatakan turun ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muddathir, wahai seorang laki-laki yang berselimut, yang berkemul. Dan yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan kita petik beberapa pelajaran di mana para jamaah yang rahmat Allah taala, ketika Allah mengatakan ya ayyuhal muddathir, ini adalah peringatan kepada Nabi Muhammad SAW agar seorang dai itu tidak bermalas-malasan. Dan ini juga anjuran kepada kaum muslimin agar kaum muslimin tidak bermalas-malasan. Apabila telah cukup istirahat di malam hari, maka dianjurkan untuk bersegera bangun sebelum subuh, bersegera untuk bangkit melaksanakan ibadah yang lainnya. Dan inilah
yang menjadi keberkahan bagi umatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau mendoakan kepada umatnya yang mau bangun pagi, bahkan mau bangun sebelum subuh, kemudian menegakkan qiyamul lail, kemudian bangun untuk sholat subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh, maka beliau mendoakan kepada umatnya sebagaimana doa yang masyhur yang sering saya sampaikan, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi harinya. Dan betul para jemaah, kalau kita bangun di pagi hari, kemudian kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, ataukah kita dahului dengan sholat qiyamul lail, sholat malam, tahajud di rumah, maka betul-betul terasa keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam doanya, Allahumma ya Allah, barik li ummati, berilah keberkahan kepada umatku fi bukuriha, di waktu pagi harinya mereka, dan betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman ayat berikutnya, ini sudah kita kaji, kita ulang sedikit. Kum fa'anzir, kum, bangunlah kamu wahai Nabi Muhammad, wahai laki-laki yang berselimut, fa'anzir, lantas berilah peringatan, ajalah umatmu untuk melaksanakan ibadah, dan beri peringatan umatmu jangan sampai mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bacakan tafsirnya, tidak akan kita ulangi kembali. Kemudian Allah berfirman di ayat yang berikutnya yang ketiga, wa rabbaka fakabbir, dan agungkan Rabbmu, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu kecil pada jemaah. Selain Allah itu kecil. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Problem apapun yang menimpa orang-orang yang beriman, jika mereka senantiasa mengagungkan Allah, terasa ringan. Problem apapun, permasalahan hidup apapun yang menghimpit orang-orang beriman, kalau dia terbiasa mengagungkan Allah, kecil, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian-pakaianmu maka sucikanlah, maka bersihkanlah. Warujza fahjur, dan ayat yang kelima, dan berhala yang disembah oleh manusia maka tinggalkan. Jadi segala bentuk sebab yang mendatangkan murka Allah dan azabnya, yaitu penyembahan kepada berhala, mengikuti ajaran nenek moyang, hendaknya ditinggalkan. Kemudian Allah berfirman di ayat yang berikutnya, wala tamnu tastakthir, dan janganlah kamu memberi untuk berharap yang lebih banyak. Maksudnya berharap yang lebih banyak ini dari manusia, bukan dari Allah. Kalau berharap yang lebih banyak dari Allah, inilah yang dinamakan tauhid. Seorang memberi berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Tapi yang keliru adalah apabila kita memberi manusia berharap kembalian dari manusia. Ini yang dilarang dalam agama kita. Inilah firman Allah yang berbunyi, wala tamnu tastakthir, dan janganlah kamu memberi untuk berharap yang lebih banyak dari manusia. Tafsiran dari ayat ini melanjutkan kajian kita yang lalu, ay la tuhsin ihsanan, makna wala tamnun, ya, janganlah kamu berbuat perbuatan yang baik, turidu afdhala minhu fi hadhihi dunya, dengan mengharapkan apa yang lebih utama dari apa yang kamu berikan itu, apa yang lebih baik di kehidupan dunia ini. Jadi kemudian ayat yang terakhir Allah menyatakan wali rabbika fasbir, dan hendaknya engkau bersabar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini yang akan kita lebih perdalam kajiannya nanti jika saya tidak lupa. Jadi ayat yang terakhir ini kita akan lebih perdalam pentingnya bersabar para jemaah. Dan sabar itu memang mudah untuk diucapkan, tapi sangat berat untuk dilakukan. Ucapannya mudah, fasbir, bersabarlah, tetapi ternyata pengamalannya sangat susah. Oleh karena itu kita kaji ayat yang mulia, ayat yang ke-7 dari surah Al-Muddathir, wali rabbika fasbir. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Al-Muhaddits Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama
ahli hadis dari negeri India. Beliau mengatakan dalam kitabnya Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Beliau berkata dalam kitab Raudhatul Anwar, ammal ayatul akhiratu, adapun ayat yang terakhir yaitu wali rabbika fasbir fa asyara fiha, maka Allah memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam ayat ini, ila ma yalhaquhu min adza qaumihi, bahwa Nabi akan menjumpai gangguan dari kaumnya. Beliau akan mengalami berbagai macam gangguan dari kaumnya. Inilah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, supaya nantinya bukan hanya Rasulullah SAW, tapi juga para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian generasi tabi'un, tabi'in rahimahumullah, kemudian generasi atba'u tabi'in rahimahumullah lil jami', dan kita juga terutama para dai, agar bersiap-siap ketika seorang berdakwah itu jangan berharap pujian manusia. Keliru. Ketika seorang berdakwah itu berharap pahala dari Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan mendapatkan gangguan dari manusia. Pasti seorang yang mengajak beribadah kepada Allah akan diganggu oleh manusia. Sebab kalau tidak diganggu berarti artinya manusia nanti masuk surga semuanya. Padahal manusia yang masuk surga dibandingkan manusia yang masuk neraka lebih banyak yang mana? Quran berbicara kepada kita yang lebih banyak yang masuk neraka. Artinya yang tidak menerima dakwah Islam lebih banyak daripada yang menerima dakwah Islam. Jadi nggak usah kita bermimpi para jamaah bahwa Islam akan diikuti mayoritas manusia. Allah yang mengatakan itu, bukan saya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Qalil atau katsir para jamaah? Qalil itu sedikit, sekedik, sidik. Kalau katsir itu banyak, kathah, wakeh. Oleh karena itu Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, agar Rasulullah tidak berharap banyaknya manusia mengikuti Islam. Yang diharapkan ridha Allah. Sebab kalau kita berdakwah berharap banyaknya manusia mengikuti dakwah kita, nanti kita akan berdakwah mengikuti selera jamaah, namanya AJS, asal jamaah senang, bukan ABS. Kalau ABS ini kerja di perusahaan, asal bapak senang gitu, atau asal bos senang. Tapi sekarang banyak dai-dai yang dakwanya AJS, asal jamaah senang. Dia menjaga omongannya, ngomong yang bagus supaya diundang terus dia. Dia takut berbicara yang hak, dia takut berbicara yang benar, dia tidak berani menyampaikan hadis atau ayat yang benar. Padahal ayat itu jika disampaikan dengan lemah lembut, seandainya orang itu menolak, dia menolak dengan apa? Juga tidak dengan permusuhan. Seandainya dia memusuhi, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang itu tetap memusuhi dan kita berdakwah dengan lemah lembut, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Syekh, Allah mengisyaratkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW di ayat yang ke-7, ila ma yalhaquhu, kepada perkara apa yang akan menimpa beliau, akan mengiringi dakwahnya beliau, min adza qaumihi, berupa gangguan kaumnya. Nabi akan diganggu. Para jemaah, saya kadang-kadang berpikir, jika Rasulullah sebaik itu akhlaknya diganggu, kira-kira dai di zaman ini yang akhlaknya seperti saya dan sebagian dai yang mungkin buruk, bagaimana kira-kira? Lebih diganggu enggak para jemaah? Lebih diganggu. Rasulullah SAW sendiri akhlaknya bagus sekali. Tidak ada yang mencela Rasulullah dari sisi akhlak. Dari sisi akhlak dan adab, tidak ada yang mencela Rasulullah dari sisi ini. Mereka-mereka yang memusuhi Rasulullah dari sisi dakwahnya, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau diingatkan oleh Allah Ta'ala, hina yufariquhum fid dunya, hina yufariquhum fid din, ketika Nabi berbeda dengan mereka dalam masalah agama, pasti akan diganggu. Wa yaqumu bida'watihim ilallahi wahdah, dan akan mendapatkan gangguan ketika beliau berdakwah mengajak mereka kepada Allah semata. Makanya Allah berfirman, faqala wali rabbika fasbir. Ayat-ayat semacam ini banyak para jemaah. Allah mengatakan wali rabbika, dan hanya karena Allah, fasbir, bersabarlah. Apa maksudnya? Sebab ada orang bersabar bukan karena Allah, ada orang bersabar bukan karena Allah. Masya Allah, maturun ya. Ini jamaah tereng.
Sak nih rek, pulau 3 ini. Buatan telas nih, jangan bungkus pakai nggih. Kantai, telu. Insyaallah bismillah. Jadi para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sabar itu ada yang bukan karena Allah. Lu ada sabar itu. Contoh ya, panjenengan diundang di sebuah walimatul urus. Gitu. Padahal ketika rawuh undangan tadi, belum sarapan atau belum makan pagi, undangannya jam 8. Ternyata walimahnya ini acaranya terlalu banyak, ya. Apalagi sekarang protokol kesehatan udah terlalu banyak, kemudian lambat. Jam 9:30 belum mulai acara makan-makan. Padahal walimah itu intinya dimakan-makan, bukan intinya di mauidhah hasanah, bukan. Intinya dimakan-makan. Panjenengan lapar. Kira-kira sabar nggak menunggu sampai nanti dipersilakan menuju ke ruang makan, mari coba. Sabar. Tapi sabarnya di sini bukan karena Allah. Saya yakin bukan karena Allah. Karena protokol apa? Acara, gitu. Karena susunan acaranya belum sampai. Belum sampai. Tetapi di sini ketika kita beragama, kita disuruh bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wali rabbika fasbir." Dan hanya karena Rabbmu, karena Allah Subhanahu wa taala, fasbir, hendaknya engkau bersabar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan kaji tentang sabar. Sementara saya akan petik beberapa hal yang bisa diambil dari 7 ayat dalam surat apa tadi? Al-Muddathir. Maka para ulama mengatakan, di sini saya tuliskan yang keempat, poin yang keempat, karena kita sudah poin yang keempat. Ini kajian yang berseri, berlanjut. Rabi yang keempat, wa min sifatid da'iyati, di antara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah yang pertama, hasanul hay'ah. Hendaknya dai itu bagus penampilannya. Misalnya misalnya dakwah datang ke sini tangi turu rong raup, misalnya rambutnya ada kacakan kemudian dakwah. Jangan demikian para jemaah. Hendaknya dai itu apa? Bagus penampilannya bagus. Jadi kelihatan penampilannya bagus. Jangan kelihatan seperti orang yang baru bangun tidur kemudian langsung berdakwah. Jadi dari hadis-hadis, dari ayat-ayat tersebut kita bisa petik pelajaran pertama, hendaknya seorang dai itu memiliki sifat bagus penampilannya. Yang kedua, thahirul malbas. Hendaknya dai itu pakaiannya bersih. Jadi pakaiannya bersih, memakai pakaian yang bersih. Masya Allah, di antara guru-guru kita, para kiai dan para ustadz kita, ada yang kita lihat tuh Masya Allah menyenangkan. Pakaiannya tidak bagus, artinya tidak terlalu bagus sekali, tapi bersih. Kelihatan dari pakaian itu bersih. Kemudian ketiga, thahirul jasad. Hendaknya dai itu jasadnya juga suci dan bersih. Ketika dia memulai dakwah, dia tidak dalam keadaan berhadas, tidak. Kenapa para jamaah? Karena setidaknya seorang yang berdakwah pasti dia akan mengeluarkan atau membaca satu ayat, satu hadis. Sedangkan membaca ayat Al-Quran ini disunahkan untuk kita dalam keadaan apa? Toharah, bersuci. Maka misalnya begini ya, misalnya para jamaah, ini mungkin panjenengan memperhatikan saya atau memperhatikan sebagian dai, terutama yang datang dari tempat yang jauh. Biasanya kalau datang di sini, antum perhatikan, panjenengan perhatikan, mesti datang ke kamar mandi lebih dahulu. Walaupun sudah mandi sebelumnya, berwudu di rumah. Kenapa? Supaya nanti ketika misalnya mau ceramah, ini tidak ada keinginan lagi ke kamar kecil, siap berdakwah. Dan nikmat kalau seorang itu berdakwah atau mengaji begini tidak dalam keadaan menahan sesuatu yang dia ingin ke belakang. Ini panjenengan perhatikan. Dan ini adalah ajaran dari Rasulullah SAW, di mana Allah langsung mengajarkan dalam Al-Quran. Mana ayatnya, wathiyabaka fatahhir. Dari sini bisa diambil pelajaran, hendaknya badannya itu bersih. Kemudian sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai yang keempat adalah tahirul qalbi wan niyati wal qasdi. Hendaknya dai itu hatinya bersih, berusaha untuk membersihkan hati. Maka saya suka para jamaah dengan guru-guru kita yang akhlaknya bagus, walaupun manusia itu jelas punya kekurangan ya,
Tapi ada guru-guru kita yang akhlaknya itu bagus, Masya Allah, senang kita melihat tutur katanya lembut ya. Hampir-hampir dia tidak pernah misalnya melotot di pengajiannya, misalnya senyum. Ini senang kita para jemaah melihat dai-dai demikian ini, tutur katanya lembut. Saya yakin ya, siapa yang tidak suka, mohon maaf saya sebut aja misalnya dengan salah satu guru kita, ustadz kita misalnya, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Orangnya hampir tidak pernah melotot dalam pengajian, tidak keras kalau menyampaikan pengajian. Atau sebagaimana Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar ya, Hakim itu ngomongnya pelan, lembut ya. Masya Allah, kalau mengingatkan orang pun dia lembut, walaupun di dalam apa yang disampaikan kadang-kadang beliau tegas, tetapi lembut. Ini adalah para jemaah yang diajarkan dalam Islam. Hendaknya dai itu hatinya bersih, wan niyati, niatnya juga bersih, niatnya murni. Kemudian wal qasdi, tujuan dalam dakwahnya juga murni dan bersih. Kemudian berjamaah yang kelima, al-khamis, wa kadzalika fa'ala ad-da'iyati hajrul asnami wal awthani. Kemudian wajtinabus syirki wa ahli. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah dia hendaknya meninggalkan berbagai macam berhala dan patung, kemudian meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi dai yang betul-betul dai ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah, maka dia akan meninggalkan segala bentuk patung yang disembah, berhala-berhala yang diibadahi, kemudian meninggalkan segala kesyirikan. Jadi bukanlah dai Islam itu dai yang mengajak kepada kesyirikan, karena ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa ini saya sampaikan para jemaah? Supaya para dai tidak lupa bahwa dia itu berdakwah itu sebenarnya dia adalah meneruskan perjuangannya Rasulullah SAW. Jika meneruskan perjuangannya Rasulullah, maka yang didakwakan adalah tauhid. Kalau meneruskan perjuangannya Abu Jahal dan Abu Lahab, maka yang didakwakan adalah syirik. Ya enggak para jemaah? Kalau meneruskan perjuangannya Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya, maka yang didakwakan adalah tauhid. Dan ini menjadi inti dakwah. Yang tidak boleh bagi seorang dai itu melupakan inti dakwahnya. Inti dakwah dari dakwah adalah menyampaikan tauhid. Maka panjenengan perhatikan ya, dai-dai yang betul-betul memiliki hati yang bersih, niat yang murni dan tujuan yang benar, itu biasanya dalam setiap ceramahnya, walaupun dia sedang membahas sirah, dia sedang membahas misalnya akhlak, dia sedang membahas misalnya wudu, dia sedang membahas misalnya permasalahan rumah tangga, dia tidak akan melupakan dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Diselipkan di situ, pasti akan diselipkan, karena ini adalah inti dari dakwahnya Rasulullah SAW. Tidak mungkin seorang dai meninggalkan dakwah tauhid, atau mungkin, mohon maaf, yang lebih parah adalah takut berdakwah kepada tauhid. Tidak boleh takut, harus didakwakan para jemaah. Ya, saya sampaikan para jemaah, mohon maaf ya, ada sebuah masjid jarang disampaikan tentang tauhid. Begitu disampaikan kaget nggak jamaah para jemaah? Kaget, nggih? Sampaikan lagi supaya tidak kaget. Nanti yang kedua mulai tidak kaget, yang ketiga mulai terbiasa, yang keempat mulai senang didakwai tauhid. Iya, ini pengalaman para jemaah, bener. Masjid-masjid yang belum pernah misalnya mendengar tentang haramnya riba, ternyata di situ ada sebagian jamaah yang masih kerja di tempat riba, itu pertama kali mesti marah dengan dai-nya yang menyampaikan. Tapi begitu yang kedua, mulai timbul keimanan dalam hati, kapan ya saya bisa resign dari tempat ini. Yang ketiga, semakin kuat, ya Allah, berilah kemudahan kepada kami ya Allah, rezekimu luas ya Allah. Akhirnya betul-betul dia resign. Kenapa? Karena sudah sering disampaikan. Ajaran itu seperti itu para jemaah. Seperti itu ajaran itu. Sama dengan kalau panjenengan tidak pernah membangunkan anak untuk sholat subuh, pasti anak panjenengan marah, putra panjenengan marah dibangunkan. Tapi kedua kalinya sudah mulai tidak marah. Yang ketiga, setidaknya dia walaupun menggerutu tapi masih mau berwudu, kemudian mengambil sarung atau mukenanya untuk sholat subuh walaupun di rumah. Betul nggak para jamaah? Tapi kalau tidak pernah disampaikan, itu akan menjadi marah dan marahnya besar. Maka Rasulullah SAW di awal dakwahnya disuruh menyampaikan tauhid.
supaya nanti kalau di sela-sela dakwahnya beliau menyampaikan tauhid, umatnya sudah terbiasa mendengar tauhid, mendengar ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini, kenapa Rasulullah berdakwah, memulai dakwahnya dengan tauhid? Li'annahu ya'lam, karena Rasul mengetahui, anna man mata bisyirkin billahi syai'a, bahwasanya siapa yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah dengan menyembah selainnya, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Maka Rasulullah karena sayangnya kepada umatnya, beliau menyampaikan tauhid walaupun resikonya dimusuhi, diganggu oleh umatnya dan kaumnya ketika itu. Risiko itu para jemaah. Saya membaca ya buku-buku tentang sejarah pesantren. Silakan panjenengan kalau pas ke satu daerah mampir ke pesantren, beli buku sejarah pesantren tersebut. Saya baca buku, saya baca semuanya. Saya punya buku-bukunya. Sejarahnya Lirboyo saya punya, sejarahnya Tebu Ireng saya punya, terutama pesantren-pesantren besar. Rata-rata ketika awal kali berdirinya itu dimusuhi oleh masyarakat di sekitarnya. Kenapa? Karena rata-rata pesantren yang saya baca dalam sejarah itu didirikan di kampung-kampung korak zaman dahulu, kampung-kampung Molimo. Lirboyo ini malah tempatnya demit dulunya. Loh bener ini. Jadi sampai sekarang ini enak karena sudah ada Lirboyo, demitnya minggat-minggat kabeh. Loh, sampai mendirikan perumahan di sini sudah nyaman. Dulu ini tempatnya demit ini. Sarang demit, Tebu Ireng sarangnya Bromo Corah. Sarangnya apa? Begal di sana Tebu Ireng. Saya baca, silakan baca. Nanti dikira saya berbohong ya. Sampai baca sejarahnya. Dulu ini tempatnya demit. Ketika pertama kali Kiai mendirikan itu betul-betul dimusuhi. Yang musuh bukan manusia, demit-demit memusuhi pada zaman. Jadi jin-jin itu memusuhi loh. Jin itu bisa memusuhi. Jangan dikira. Bahkan saya bukan memprediksi, saya hanya menduga. Kecelakaan pesawat kemarin itu kan ada keanehannya. Bisa jadi karena jin itu. Kan jatuhnya itu langsung. Katanya biasanya kalau mesin itu mati, itu pesawat masih, kalau jarak segitu katanya masih bisa kembali ke bandara, atau minimal masih bisa mendarat di laut atau di daratan. Walaupun mendaratnya darurat para jemaah. Tapi kemarin kan langsung jatuh. Bisa jin, kenapa? Bisa jadi semuanya ketika mau berangkat yang biasanya berdoa lupa berdoa semuanya. Satu pesawat, bisa jadi enggak? Bisa jadi 60 orang lupa berdoa. Sekarang saya mau tanya, dari sekian jamaah ini lebih dari 60 nggih, insya Allah langkung ini 60. Saya hitung kurang lebih 60 lebih. Mungkin 80-an atau 100 ini yang hadir. Siapa yang tadi sudah berzikir pada jamaah? Zikir pagi loh, bukan zikir pada subuh loh ini. Yang bisa, yang apa bunyinya kurang lebih Allahumma bika asbahna, sudah para jamaah dereng lagi. Dan bisa jadi nanti selesai ceramah panjenengan sholat sunnah pulang juga lupa nggih nah? Loh iya. Dan jika lupa jin bisa mengganggu. Dan di antara zikir pagi dan petang itu ada doa yang kita minta perlindungan dari kejahatan makhluk Allah yang bisa berbuat jahat. Loh kadang-kadang kan begitu para jamaah. Panjenengan kemutan boten ada kemarin berita di medsos seorang mengendarai mobilnya bagus, dia serasa katanya saya itu mengendarai 80, kalau 80 kecepatannya cepat boten datang ke Indonesia nih. Kalau di Indonesia dianggap cepat, kalau di Saudi lambat 80 itu. Di Indonesia karena kepadatan lalu lintas dan jalan yang menggerunjal itu 80 sudah cepat warga. Saya tuh kalau disupiri 80 udah ngeri ya, apalagi 100 di Indonesia karena jalannya tidak mendukung, kemudian kepadatan lalu lintas juga banyak, ada motor yang banyak. Kalau di Saudi jalannya lebar-lebar mendukung untuk ngebut. Di sana saya biasa disupiri oleh orang 160 itu nggak terlalu takut pada zaman. Tidak terlalu takut. Nah sini 100 sudah ngeri. Nih buatan pada zaman. Tiba-tiba dia nyopir katanya, tiba-tiba tersesat di hutan di Mojokerto ya. Hutan Mojokerto, mirang beritani pun pada jemaah. Ketemu akhirnya, untungnya dia nggak lowbat baterainya ya, dia masih bisa menghubungi, ternyata dia sudah berada di lokasi dalam hutan, bayangkan. Dia merasa jalan di jalan yang halus, 80 itu pasti halus jalannya pada jemaah. Tiba-tiba sudah di tengah hutan, melewati gerunjal-gerunjalan, melewati jalan yang tidak, bahkan menyeberangi sungai kecil kalau nggak salah. Mobilnya bisa melompati sungai kecil. Ini jin apa bukan? Jin. Dan terjadi ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak mengkaji itu silahkan diserahkan pada ahlinya. Tapi bisa jadi terjadi. Dan ini diceritakan oleh sebagian ulama. Kapal laut tiba-tiba tahu-tahu hilang. Tahu-tahu hilang. Padahal masih kelihatan tiba-tiba hilang.
ditelan air laut, karena mungkin lewat kerajaannya jin, dia tidak berdoa, jinnya ngamuk. Dan ini terjadi. Suatu hari saya didatangi oleh seorang ibu, bukan seorang bapak dulu. Bapak ini menceritakan bahwa keponakannya sakit tidak sewajarnya. Sudah usia 14 tahun minta gendong seperti bayi. 14 tahun para jemaah. Gendong seperti bayi. Kelas 2 SMP digendong seperti bayi. Kira-kira ibunya kuat nggak? Ibunya kira-kira waktu itu saya perkirakan usianya 50-an tahun. Akhirnya saya datangi rumahnya, saya bertemu dengan bapaknya, bertemu dengan ibunya, dan bertemu dengan bocahnya yang digendong pakai selendang. Gendong pakai apa? Selendang oleh ibunya. Dia bilang, Ustadz ini keponakan kena jin anak ini. Bagaimana ceritanya? Dia maghrib mengambil burung merpati, burung darahnya dari paguponnya, dari rumahnya. Kemudian setelah itu turun dari pagupon itu langsung seperti itu. Jadi kemungkinan karena maghrib itu anak-anak itu sebenarnya belum balik, tidak boleh banyak keluar rumah. Ini sunnah Nabi untuk pintu-pintu ditutup, jendela-jendela kalau maghrib tutup, sunnah Nabi. Tapi anak ini malah mengambil burung darahnya dari paguponnya, turun langsung kena jin. Kemungkinan dia menginjak apa? Rumahnya jin di situ. Dan qadarullah sudah dibawa ke dukun, habis kalau tidak salah waktu itu ceritanya 2 sapi tidak sembuh-sembuh. Sapi kalih nih kok. Itu sekitar tahun 2006 2008 antara itu, saya lupa. Sapi 2. Baru setelah habis sapi 2 datang kepada ustadz minta tolong. Lombok sapi ini kayaknya ustadznya lah ya enak gitu. Terus setelah sapinya habis, lo bener Mas Jamal. Akhirnya datang, terus saya datang, itu saya ruqyah, anaknya ketakutan. Dibacakan ayat Al-Qur'an ketakutan. Saya bilang kepada teman-teman santri waktu itu, nanti gantian ya. Karena saya sibuk pengajian, nanti gantian meruqyah. Akhirnya gantian meruqyah. Alhamdulillah sembuh berjamaah. Dan sembuh setelah itu nggak ada sapi itu ke pondok itu. Nggak ada sapi datang ke pondok. Maksudnya apa? Ya sudah, sapinya sudah habis untuk badukun. Ya rezekinya dukun. Jadi ustadznya kayak itu rezeki ya. Alhamdulillah. Yang penting sembuh. Ini pada jamaah kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kenapa Rasulullah memulai dakwahnya dengan tauhid? Karena beliau faham bahwa jika ada umatnya yang meninggal dalam keadaan masih berbuat kesyirikan, menyembah selain Allah, maka umatnya itu akan masuk neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 93, beliau mengatakan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, barang siapa yang menjumpai Allah, artinya meninggal dunia dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu sembahan apapun, maka dia akan masuk surga. Jadi masuk surga itu nikmat, dan masuk surga itu sebenarnya mudah pada zaman. Terus pun gampang. Panjenengan menjaga sholat 5 waktu aja dijamin masuk surga. Seorang yang menjaga sholat rawatibnya, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, apakah yang 10 rakaat sebagaimana dalam hadis yang lainnya, ataukah yang 12 rakaat, maka juga dibangunkan sebuah istana di surga. Kalau seorang dibangunkan sebuah istana di surga, orangnya masuk surga nggak para jemaah? Nggak masuk surga, waktu dibangunkan istana nggak masuk surga. Iya para jemaah. Sehingga Islam ini mudah sekali para jemaah. Seorang yang misalnya mau berinfak, dikala dia lapang rezekinya, banyak luas rezekinya, dan dikala dia sempit rezekinya, dijamin surga enggak? Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita kaji di sini. Punti Bapak ingkang biasa pinara wonten mriki nyatet lho. Punti, mboten rawuh ingkang sepuh. Mboten ingkang biasane teng mriki lho. Sepuh. Oh, ngaten nggih. Ingkang kalau wau anu, oh ya Allah nggih. Safahullah. Dia biasanya mencatat itu, Masya Allah. Karena kalau saya salah sebut nomor ayat itu beliau tahu, Masya Allah. Atau nomor surat itu beliau tahu. Dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133 nanti dilihat. Kemudian dilanjutkan ayat 134. Allah nyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah. Allah katakan wasari'u. Kalau para kiai dulu mengartikan lan podo sira kabeh agi-agi, podo agi-agi sapa sira kabeh ila maghfiratin, kepada ampunan, tumuju maring pangapuran mir rabbikum, saking pangeran ira kabeh,
dari sesembahan kalian semuanya. Wa jannah lan maring swarga arduhas samawati wal ard lan utawi jembare swarga iku saya jembare as-samawat langit wal ard dan bumi. Jadi luasnya surga itu seperti luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin kang den cawisake kang persiapake lil muttaqin tumrape pira-pira wong kang padha gelem takwa. Jadi surga itu dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk siapa? Orang-orang yang takwa. Coba, apa definisi takwa yang disebutkan dalam ayat ini? Ini kata para ulama, kalau ada ayat, menafsirkan ayat, ini adalah terbaiknya penafsiran. Jadi Al-Quran itu yang terbaik ditafsirkan dengan ayat. Kemudian yang kedua ditafsirkan dengan apa? Sunnah, dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan ucapan Nabi SAW. Di sini Allah menafsirkan sendiri orang-orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa yang dijamin masuk surga adalah orang-orang yang mereka senantiasa berinfak fis sarra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan dia rezekinya luas dan banyak, wad dharra, dan dalam keadaan sempit. Bagaimana contohnya para jemaah? Ketika duitnya cuma 100.000 ya infaknya 10.000, tapi saat duitnya 1 juta infaknya 100.000. Itulah orang-orang yang bertakwa. Mudah nggak masuk surga ternyata? Hanya dengan infak kita bisa masuk surga, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal meninggalnya bawa iman, pasti masuk surga para jemaah rahmati Allah Taala. Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah syirik. Sebab syirik itu bisa merusak segala amal baik manusia. Orang yang amalnya banyak sebanyak apapun, itu amalnya akan menjadi sia-sia apabila dia melakukan kesyirikan. Oleh karena itu Allah mengancam, memperingatkan nabinya, la in asyrakta, kata Allah, jika kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, sungguh akan menjadi gugur dan sia-sia amaluka, semua amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh benar-benar kamu tergolong orang-orang yang merugi kalau kamu berbuat syirik. Padahal masuk surga itu gampang. Jadi kita tidak boleh, Pak, misalnya mencela orang yang ibadahnya yang paling banyak sedekahnya. Ada orang ibadahnya paling banyak sholat jamaah saja, dia kurang sedekahnya. Tidak boleh dicela, karena bisa jadi dia masuk surga dari sisi itu. Tidak boleh dicela para jamaah, karena masuk surga itu mudah sebenarnya. Tapi yang menghalangi seorang masuk surga adalah kesyirikan yang dia kerjakan. Allah tidak ridho apabila Allah dipersekutukan dengan makhluknya. Kemudian Rasul bersabda, "Wa man laqiyahu bisyirkin bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah." Dan barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan suatu sesembahan selain Allah, maka dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Oleh karena itu pada jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, sifat seorang da'i, hendaknya dia selalu mengajak manusia kepada tauhid, dan dia berupaya untuk menjauhkan manusia dari kesyirikan, karena kesyirikan itu menjadi penyebab manusia dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat sabar, ini saya catatkan di sini para jemaah beberapa penjelasan dari para ulama. Sabar itu memang berat. Kalau orang-orang awam mengatakan sabar itu ada batasnya. Kalau orang awam mengatakan sabar itu ada batasnya. Kenapa? Karena salah dia dalam menafsiri sabar. Ketika dia mengatakan sabar ada batasnya, panjenengan tahu tidak? Dia menyempitkan makna sabar. Dia menyempitkan makna apa? Sabar. Sabar yang dimaksud oleh dia atau yang difahami oleh dia sehingga dia mengatakan sabar itu ada batasnya adalah sabar jenis ketiga. Padahal macam sabar ada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar menjalankan ketaatan. Ini harus sabar. Pada jamaah, jangan tinggalkan sholat kecuali kita mati sudah. Jadi terus kita sholat, kerjakan sholat dalam keadaan sesakit apapun, sakit apapun yang menimpa kita, tetap kerjakan sholat. Sebagian dari ini ada pertanyaan ke saya, sebagian dari jamaah itu rajin sholat,
Begitu sakit bingung, tanya ke saya. Untungnya masih tanya, Ustaz, saya sakit gimana sholatnya? Saya pakai kateter. Apakah boleh tidak sholat? Berarti tidak tahu. Walaupun kita dalam keadaan najis ada di tubuh kita, dan kateter itu kan berarti kan najisnya terus. Itu anggap saja kateter itu sebagaimana apa? Saluran apa? Air kencing di dalam apa? Tubuh kita, iya enggak? Selama tidak kocar-kacir mengenai badan kita, kita masih boleh sholat. Dan sholat dalam keadaan sedemikian ini tetap diperintahkan. Jangankan sholat dalam keadaan sadar seperti ini, maksudnya sadar badan masih bisa digerakkan. Kita yang hanya, kata para ulama disebutkan dalam kitab fikih, yang hanya bisa menggerakkan mata selama dia masih dalam keadaan sadar dan masih bisa menggerakkan mata, sholatnya dengan isyarat apa? Isyarat mata. Dengan isyarat mata, dengan kedipan mata. Bagaimana dengan seorang yang masih bisa menggerakkan tubuhnya? Tetap sholat para jamaah. Bahkan di dalam Islam banyak kemudahan kalau kita sakit dan berat untuk banyak turun dari tempat tidur, atau mungkin dilarang oleh dokter untuk banyak bergerak, seperti sakit tipus misalnya, tipes, maka sholat dengan dijamak, tapi tidak dikosor ya, karena sholat kosor itu hanya untuk safar. Saya sering sampaikan kepada para jamaah, ada kaidah dari para ulama, al-qasru lis safar. Sholat kosor itu hanya untuk safar. Jadi meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya, itu hanya ketika safar bepergian jauh. Adapun al-jam'u, sholat jam'ah, itu lil hajah. Ini kaidahnya, untuk kebutuhan. Jadi tidak harus safar. Seorang yang betul-betul membutuhkan untuk menjamak sholatnya, dia boleh menjamak. Saya dulu pernah sampaikan di sini, kalau tidak salah dalam kajian Bukhari, misalnya seorang polisi yang ditugaskan menjaga keamanan, misalnya menjaga, katakanlah misalnya ketika banyak kerusuhan di satu negeri, dia harus berjaga-jaga, bahkan melepas pakaiannya pun susah ya kan? Melepas, maka dia boleh menjamak sholatnya. Zuhur dijamak dengan apa? Asar, agar nanti ketika berjaga-jaga di waktu sholat asar, dia tidak perlu meninggalkan pos penjagaan. Tentara yang menjaga di perbatasan dan seterusnya, dia boleh para jamaah ya rahmatullah taala. Bahkan kalau sedang dalam keadaan perang, itu bukan hanya dia boleh menjamak sholat, bahkan dia boleh melaksanakan sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, di mana sholatnya boleh hanya 2 rakaat, bahkan boleh 1 rakaat, bukan hanya 2 rakaat, bahkan boleh 1 rakaat dikerjakannya. Ini dalam satu riwayat. Sehingga mudah sekali Islam ini para jamaah, tidak ada yang susah ya para jamaah. Maka jagalah sholat sampai Allah mewafatkan kita. Tentang sabar ini, sabar itu ada 3. Kalau insya Allah kalau kita faham, kita tidak akan mengatakan sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar menjalankan ketaatan. Yang kedua, was-sabru anil maksiyah, sabar meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, ini yang sebenarnya berat para jamaah, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, bersabar ketika menghadapi takdir ketentuan Allah yang menyakitkan. Ini yang perlu sabar, takdir yang menyakitkan. Hari-hari ini para jemaah, dan saya rasa sejak pandemi banyak sekali manusia yang diuji oleh Allah, yang mungkin para jemaah yang di masjid, yang jamaah sini kayak saya, kalau saya lihat ujiannya tidak seperti sebagian saudara kita. Ada sebagian saudara kita berjamaah tidak bisa membayar kontrakan rumah. Di pandemi ini sudah suaminya sakit, dia sendiri tidak punya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Akhirnya untuk membayar kontrakan rumah aja tidak ada. Ada yang kesulitan untuk makan sehari-harinya para jamaah. Dan ini banyak ujian yang Allah berikan, maka dibutuhkan kesabaran. Sayangnya, mohon maaf, sebagian saudara kita yang diuji dengan ujian-ujian semacam ini yang saya kadang-kadang prihatin, ketakwaannya kurang kepada Allah, sehingga ketika diuji bukan sabar, tapi justru mengeluh, terkadang menyalahkan orang lain. Dan tidak jarang yang disebutkan Pak Gito itu benar, menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau dia mau sedikit meningkatkan ketakwaannya, Allah akan berikan rezeki kepadanya. Rezeki Allah itu luas.
Hanya saja terkadang manusia kurang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar para jemaah. Bisa dicoba kok. Ketakwaan kepada Allah itu bisa dicoba. Maksudnya dicoba itu begini, tingkatkan ketakwaan, Allah akan memberikan jalan keluar banyak kepada kita. Tingkatkan ketakwaan, akan diberi jalan keluar yang banyak kepada kita para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang yang dulu pernah datang kepada saya mengeluhkan tentang ekonominya. Kemudian saya suruh sampai tingkatkan ketakwaan sudah. Kalau dulu sampai ngajinya malah sampai tingkatkan ngajinya. Kalau dulu baca Qur'annya kurang, sampai tingkatkan baca Qur'annya. Sekarang ini sudah tidak pernah datang ke saya. Kalau saya mintai tolong sudah sibuk. Duitnya sudah banyak. Yang penting sakwise duitnya akeh aja lali mbek Allah. Lah ini loh yang kadang-kadang manusia itu seperti itu. Ketika diuji dengan kekurangan, dekat sekali dengan Allah, ya Allah, nangis kepada Allah. Begitu sudah diberi keluasan rezeki, lupa dengan Allah. Yang penting itu. Enggak apa-apa, enggak ada. Saya SMS, tolong datang ke rumah ya. Ustaz saya sibuk begini. Dulunya Masya Allah cari kerjaan, Ustaz ada kerjaan. Dia bilang gitu. Bener ini. Saya sampaikan begini. Kenapa saya sampaikan? Supaya kita ini mau meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yakin pekerjaan itu banyak. Tapi karena kita kurang bertakwa, Allah tidak memberikan kepada kita solusi atas segala problem kehidupan kita. Tentang kesabaran pada jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, silakan nanti dibaca dalam surah Ali Imran, surat ketiga ayat 120 kalau tidak salah. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Tolong diambilkan mushaf satu para jemaah. Mushaf ya, ngambil mushaf setengah. Baik. Surat Ali Imran 120 kalau tidak salah ya. Jazakumullah khairan. Ali Imran 120. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ali Imran 120. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, agak di tengah ya, saya bukan dari awal ayat tapi agak di tengah. Kata Allah, wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar. Disuruh apa berarti kita? Bersabar. Wa tattaqu, dan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian bersabar dan bertakwa. Masya Allah, sabar dikaitkan dengan apa? Takwa. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Allah katakan, kenapa Allah tidak katakan wa in tasbiru saja atau wa in tattaqu? Sama para jamaah. Ini disebutkan dalam sebagian tafsiran oleh para ulama, karena sabar itu bagian dari amal ketakwaan yang paling berat. Sabar itu bagian dari amal ketakwaan yang paling berat. Itu sabar. Contoh nggih, sholat itu ketakwaan mboten? Takwaan. Ketika kita dirundung musibah, kita sholat di masjid berdoa panjang sekali, lama kita berasa sampai menangis berebes milih. Tapi bisakah kita sabar sampai meninggal kita tetap seperti itu? Ini yang berat. Bisakah kita sabar seperti itu? Ini yang berat pada jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan dikawoplak wong, bayaran wis rong wulan rong bayar kontrakan misalnya. Ya ta? Sabar. Si pertama, bejeng kepake malah ngeplake malah biru. Pok. Jaremu iki lambe ora kena digugu omongane misalnya gitu. Dikewoplak apa ngalih. Cik iso sabar. Sabar jare Ustaz kon sabar. Bejeng kapun malah kawoplak ping 3. Kira-kira bisa sabar enggak para jemaah? Nah ini. Oleh karena itu Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kalian bersabar dan bertakwa. Ayat seperti ini banyak. Contohnya kalau dalam surat Al-Baqarah 153 ya kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kata para ulama, sholat bagian dari ketakwaan. Dan sabar menjalankan sholat ini yang berat, maka disuruh sabar dulu. Ista'inu bis-sabri, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar was-shalah dan sholat. Dan ketika disebut sholat,
mengiringi sabar. Ini para ulama juga mengatakan, menunjukkan bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang terbesar yang harus kita sabar di atasnya. Ibadah yang agung, tidak mungkin disebut ibadah ini jika bukan ibadah yang agung. Innallaha ma'as sabirin. Diakhiri dengan apa? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar para jamaah. Kondisi begini harus sabar, benar sabar mohon. Lebih baik kita menjaga lisan. Gak usah beginilah. Saya dengarkan di medsos itu, kalau kita mengikuti medsos ngeluh. Ada yang mengatakan di video itu suntikannya ke Pak Jokowi itu bohong-bohongan katanya. Alah semangat ngeluh, wis bohong-bohongan orang. Kita ini sudah sabar saja. Sabar para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sabar. Bagaimana nanti Ustaz kalau kita disuntik vaksin kemudian suntikannya ternyata ini racun? Sudahlah, Rasulullah diracun, Rasulullah sabar, berdoa kepada Allah. Ya alhamdulillah, kalau belum waktunya meninggal ya tidak meninggal, begitu saja. Walaupun kita nggak diracun, sehat walafiat, ada loh orang sehat walafiat, ya enggak apa-apa, berangkat masih nyalami temannya, pulang dari masjid wafat. Ada nggak para jemaah? Ada. Orang sekarang ini aneh para jemaah, ngapunten ya, saya harus menyinggung, takut dengan kematian. Yang harus kita takutkan bukan kematiannya para jemaah, kematian pasti akan datang. Mau muda, lihat guru kita Syekh Ali Jabir rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau wa ghafaralahu, dan mengampuni dosa-dosa beliau. Masih muda enggak? Sepuh kula setunggal tahun. Saya 45, beliau 44. Saya 75, beliau 76 lahirnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pandang para jemaah. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa itu akan mencicipi. Di sini digunakan kata-kata dha'iqah dari kata dhaqa yaduku, artinya mencicipi, merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini harus saya sampaikan terus. Kadang-kadang saya sendiri juga lupa dengan kematian. Kalau kita lagi makan enak lupa dengan kematian. Umpamanya lagi goes, lali mati. Jelas lali mati. Wong malah banter-banteran lali mati. Kalau belum disalib malah ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguhnya kalian itu akan diberi balasan dengan sempurna atas pahala-pahala amal baik kalian pada hari kiamat. Bukan di sini pahala baiknya. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa mataul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdaya. Muntang-muntang kayak Pak Goes eling mati. Bener. Kalau pas goes pagi gini ya, nanti mampir di sebuah musola sholat duha gitu loh. Ya, sholat duha di situ. Iya, sholat duha. Supaya kita banyak saksinya aja. Saksinya memang alfalah tok. Sampai sujud di masjid sana, sholat di masjid. Kok duhuran ning kono rek? Nah, gitu. Bareng ngono maam ning kono lah gitu. Itu Masya Allah. Ingat mati para jemaah. Dan kehidupan dunia ini kesenangan yang memperdaya. Kesenangan yang memperdaya. Kembali kepada ayat ini tadi, Allah mengatakan, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan mencelakakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka perbuat dari kalangan orang-orang kafir yang hendak ya memperdaya, melakukan tipu daya, muhit, Allah maha meliputi perbuatan mereka. Para jamaah yang rahmati Allah taala, pun jampitan niki. Kok empahnya cepat sekali jauhnya. Ini dari titik hati sudah berapa menit? Dan kita pas sholatnya ngeten lho. Napa? Masih 6 menit. Nggih. Tambah gede nggih. Kersane pas ngoten lah. Jadi menjenengan mungkin biasanya kalau kata para ulama Saudi itu 15 sampai 20 menit dari syuruk itu untuk sholat isyraq 2 rakaat. Pahalanya seperti apa para jamaah? Umrah atau haji sempurna. Sempurna. Sebagian hadis umrah, sebagian hadis haji. Kemudian Allah berfirman dalam surat Hud, surat Hud. Hud itu surat nomor berapa para jamaah? Setelah Yunus ya. Bener, Yunus dulu baru Hud. Yunus 10, Hud 11. Ayat 49. Allah berfirman, wasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah kamu, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat, sabar dan takwa ini tidak pernah apa? Pisah, Masya Allah. Wasbir, bersabarlah kamu. Ya, innal aqibata
lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal surat nomor berapa para jemaah? Setelah Al-A'raf. Al-Anfal bukan Al-An'am. Al-An'am 6, Al-Anfal 8, Al-A'raf 7. Ayat 46. Allah berfirman, wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Cuman sabar itu sekali lagi mudah diucapkan, saya juga mudah Pak, tapi sampean keplak aku, kurang tentu aku sabar, mesti tak keplak balik ya. Loro ya. Untuk sabar itu berat, memang berat, tapi harus disampaikan. Dai tidak boleh menyembunyikan apa yang walaupun dia tidak bisa mengerjakan, harus disampaikan para jamaah. Siapa tahu orang bisa mengerjakan, dia terangkat derajatnya, ya, dapat pahala, mengajak orang kepada kebaikan. Sabar, ya, sabar mau, gak usah gini. Saya kira barang-barang do muda kabeh. Misalnya aku baru belonjo, apa semen muda, wesi muda, sudahlah sabar saja. Wong sampean iso tuku belonjo semen, iso belonjo wesi, gitu saja sabar. Banyak orang nggak punya rumah, jadi iso belonjo. Itu banyak yang nggak punya rumah loh. Ya nggak para jamaah, sabar. Disuruh sabar. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Ali Imran ayat 146. Ayat 146. Allah katakan apa? Wallahu yuhibbus sabirin. Saya kalau dengar ayat ini sudah anteng saya sudah. Sesungguhnya Allah, dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Kita pengen dicintai Allah atau enggak para jemaah? Kalau pengen dicintai Allah, jadilah orang-orang yang sabar. Bapak-bapak misalnya pun, wonten bapak sing injing menika rawuh piyambak Pak, mboten kalih garwane, sinten sing rawuh piyambak? Kula pesen dateng panjenengan. Sing rawuh piyambak, mboten kalih garwane. Panjenengan piyambak nggih? Nggih, Pak Zainal piyambak. Panjenengan nggih piyambak? Nggih. Pak Ainun nggih piyambak. Umpami garwane panjenengan cerewet Pak. Muga-muga mboten cerewet, sabar mohon Pak, ora usah dibales. Ngene iki lek bojoku cerewet, alhamdulillah berarti sehat. Soalnya gak cerewet bahasane loro deh. Pun sabar mawon. Gitu. Sabar. Sebagai kemudian saya mau tanya dengan bapak-bapak yang baru rumah tangga baru 10 tahun atau 15 tahun, masih muda, masih punya mertua, masih punya orang tua, sabar. Banyak ikhwan-ikhwan kita, jamaah kita ini sering SMA sekolah. Tidak kuat Ustaz, mertua saya ini cerewet dan seterusnya. Sabar. Sabar. Kita tinggal dengan mertua, ngurusi mertua yang cerewet, itu pahalanya besar. Ngurusi orang tua yang cerewet, pahalanya besar. Kok nggak sabar? Orang tua ditinggal sendirian di rumah, nanti bagaimana kalau sakit, bagaimana kalau malam hari harus ke kamar mandi, kok nggak sabar? Sabar. Istrinya panjenengan juga diajak sabar. Biasanya yang susah apa mengakurkan itu antara menantu perempuan dengan apa? Mertua perempuan. Sabar. Ini para mertua perempuan kalau dapat menantu perempuan sing rodok enyeng ya sabar. Enyeng lho Pak. Dikandani angel sabar. Yang menantu juga begitu, menghadapi mertua perempuan yang cerewet pol ya sabar. Wes sabar ya. Sabar, pokoknya sabar gitu aja. Terus nggak ada lagi resepnya, sabar. Itu nanti enak para jamaah. Ya. Walaupun berat enak para jamaah. Bayangkan, hidup ini singkat, kita nggak mau sabar. Padahal Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Sebagai penutup para jamaah, saya bacakan ucapan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ucapan ini sebenarnya bagus. Panjenengan yang suka bermedsos, panjenengan buat status. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata. Nah, kalau bisa nulis Arabnya bagus, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya dikte Arabnya. Wajadna, kata beliau, wajadna, kami mendapati khaira aishina, sebaik-baik kehidupan kami adalah bisabri, ketika kami menghadapi hidup ini dengan sabar. Kami mendapati sebaik-baik kehidupan kami yaitu ketika kami menghadapi hidup ini dengan sabar. Saya mau bertanya, ada orang soleh, ini orang tidak soleh, orang alim, ini tidak alim, orang banyak sedekah, ini tidak banyak. Saya tanya, orang yang soleh, orang yang banyak sedekah, orang yang alim ini punya persoalan hidup dan problem hidup atau enggak para jemaah? Punya.
Orang yang tidak soleh, orang yang tidak banyak sedekahnya, orang yang tidak alim, punya problem juga? Punya. Kadang yang alim, yang soleh problemnya lebih banyak, ujiannya lebih banyak. Karena pohon itu semakin tinggi pohonnya, terpaan angin di atas semakin apa? Kencang. Lewat nggak soleh diuji berat-berat tambah murtad nggih. Bukan soleh bisa. Saya diuji berat itu biasanya orang-orang soleh. Makanya dai-dai itu nggak ada yang dimusuhi seperti para nabi. Kenapa? Nggak kuat kita para jemaah. Mungkin ini ganti sangoni yang mencucu ya. Momennya ganti, momennya dakwah gitu. Menurut saya kalau mau sampean dikai ngombe, terus aku gak dikai ngombe, aku perasaan ini ustadznya malah gak dikai ngombe. Nanti kalau Pak pengajian kau apa dikai, aku lali gak dikai. Mulai buatan, kau mah ditanggleti buku lo. Nah nyapa kok langsung mau gak diujuk kok, gimana? Ya aku cuma gak dikai kesopan mau paling panitian ibu. Ini langsung mati, dan itu sering itu. Saya nggak dapat sendiri. Kalau di sini alhamdulillah ustadznya didulukan, masya Allah. Ini saya doakan mudah-mudahan yang tadi masih bujangan mudah-mudahan segera menikah. Alhamdulillah. Ya siapa? Kita ini kalau diuji dengan ujian yang diterima oleh para nabi nggak kuat. Kita ini bukan pohon yang tinggi, diterpa angin besar nggak kuat kita. Ini pohon yang rendah kita ini. Kita di bawah pohon tinggi para jamaah. Jadi terlindungi kita ini. Kalau diuji oleh Allah Ta'ala sebagaimana ujian para nabi, tidak kuat kita ini para jemaah. Allah tahu kualitas keimanan kita ini seperti apa, Allah tahu. Sehingga ketika diberi ujian sesuai dengan apa? Kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mengatakan, kami mendapati sebaik-baik kehidupan kami adalah saat kami menghadapi hidup itu dengan apa? Sabar. Loh. Itu sudah selesai itu insyaallah dengan sabar. Loh Ustaz, saya duitnya banyak kon sabar bagaimana? Sabar sholat, sabar taat. Sebab orang biasanya kalau duitnya banyak tidak sabar menjalankan ketaatan dan tidak sabar menjauhi maksiat. Coba kalau duitnya banyak, ya toh bapak-bapak, misalnya duitnya banyak tidak sabar, pas golek selingkuhan nah itu, karena nggak sabar. Tapi kalau sabar, walaupun uangnya banyak dia sabar, tetap sholat, tetap ibadah, tetap menjaga dari kemaksiatan. Makanya sebenarnya sabar ini dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya ketika kita rezekinya sempit, saat rezeki banyak pun dibutuhkan apa? Kesabaran para jamaah. Ya rahmati Allah Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Bahkan orang alim itu juga butuh sabar para jamaah. Bener. Kalau saya ngajar panjenengan maneten ini kurang butuh sabar, tapi kalau ngajar santri raiso iso terus, ini dibutuhkan kesabaran. Loh bener. Ini guru-guru soal ngalami ngajar muridnya atau mahasiswanya gak paham, muridnya gak paham, stres kita ini para jamaah. Kalau nggak sabar tinggal metu langsung kasih tugas gitu aja, gak sabar. Tapi kalau sabar dididik terus. Dulu ada seorang ulama para jamaah, muridnya Imam Syafi'i, saya lupa namanya, sekarang lupa, biasanya ingat ya. Beliau ini diajari Imam Syafi'i nggak paham, sampai ditanya oleh Imam Syafi'i, sudah nanti saya ajari sinten? Namanya saya lupa. Ya, kata Imam Syafi'i, nanti saya ajari sendiri aja kalau nggak paham. Di luar diajari Imam Syafi'i, ditanya, kamu sudah paham? Belum ya Imam Syafi'i. Diajari lagi, kamu sudah paham belum? Akhirnya Imam Syafi'i itu terus ngajari tanpa putus asa. Setelah Imam Syafi'i meninggal, beliau menjadi imam besar, bayangkan. Karena kadang-kadang orang itu ada yang dia hafal kuat kalau terus diajar, nggak bisa langsung pada saat itu diajar langsung hafal. Ada sebagian orang diajar langsung hafal para jemaah. Dan saya yakin guru-guru pernah mengalami ya. Dulu muridnya nggak pinter, ternyata sekarang sudah S3. Dulu muridnya yang cerdas cuma S1. Ada nggak seperti itu? Banyak. Makanya dibutuhkan kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah sampun pas nggih. Salat suruk bagi yang tidak batal langsung sholat para jemaah. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Bagus sekali, 2 rakaat saja. Ini bukan duha. Kalau duha itu di rumah. Duha itu sunnahnya di rumah, tapi boleh panjenengan setelah sholat suruk tadi 2 rakaat, boleh duha 2 rakaat di masjid boleh. Jika di rumah banyak gangguannya, di masjid boleh, berarti 4 rakaat. Jadi suruk bukan duha, walaupun sebagian ulama ada mengatakan suruk itu duha, hadisnya tidak, beda. Duha itu Nabi tidak pernah kerjakan di masjid. Kalau suruk hanya 2 rakaat, kalau duha minimal 2 sampai 8 rakaat. Jelas bulan duha beda, ini hadisnya hanya 2 rakaat dan pahalanya juga berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.